Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Anugrah Saputra dari kelompok 7 dengan NIM 238628147 dari kelas 3B reguler dengan dosen pembimbing Bapak Aris Eko Cahyono MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan stratifikasi sosial sekolah. Konsep stratifikasi sosial, Aristoteles menyatakan bahwa masyarakat tersusun secara hierarkis, terdiri dari kelompok kaya, miskin, dan kelas menengah. Perbedaan ini didasarkan pada penghargaan tertentu yang diberikan kepada individu dengan kedudukan tertentu, seperti kekayaan, pendidikan, dan faktor lainnya. Pitrin Asorikin menjelaskan bahwa struktur sosial dalam masyarakat mencerminkan adanya proses sosial dan keteraturan. Dengan setiap masyarakat memiliki lapisan sosial yang menentukan peran dan kedudukan individu. Kedudukan ini mempengaruhi bagaimana seseorang menjalankan perannya dalam masyarakat. Struktur sosial terbentuk dari interaksi manusia yang teratur baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan stratifikasi sosial muncul secara alami kecuali di masyarakat homogen. Pitrin Asorikin menjelaskan bahwa stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam kelas berjenjang, atas, menengah, dan bawah. Akibat ketidakseimbangan ini dalam distribusi hak, kewajiban, dan pengaruh. Seiring perkembangan masyarakat, pembagian kerja dan hak semakin kompleks, memperluas struktur kelas sosial. Untuk memahami pemahaman tentang struktur sosial atau lapisan-lapisan di dalam masyarakat, Ogbon Sakjoyo 1985 menunjukkan beberapa kriteria seperti A. Besarnya dan jumlahnya anggota-anggota, B. Kebudayaan sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban warganya, C. Kelanggengan, D. Tanda lama-lama yang merupakan ciri khas masing-masing kelas, E. Batas-batas yang tegas, dan F. Antagonisme atau konflik atau pertentangan antara dua pihak atau lebih tertentu. Beberapa pandangan mengatakan terjadinya lapisan-lapisan masyarakat merupakan suatu bentuk gejala yang bersifat universal, namun beberapa hal pokok yang bisa dijadikan patokan untuk mengetahui terjadinya lapisan sosial di masyarakat meliputi A. Lapisan sosial yang terjadi di masyarakat sebagai akibatnya terjadinya pertentangan atau konflik. B. Sistem lapisan dan analisa dari beberapa unsur pokok yaitu 1. Distribusi hak istimewa yang objektif. 2. Sistem pertentangan yang diciptakan oleh warga masyarakat. 3. Kriteria sistem pertetanggaan yaitu apakah dapat didasarkan pada kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat, hak milik, wewenang, dan kekuasaan. 4. Lambang-lambang kedudukan di masyarakat seperti tingkah laku atau cara hidup, berpakaian, keanggotaan pada suatu organisasi atau sebagainya. 5. Mudah dan sukarnya bertukar kedudukan. 6. Solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial. B. Sistem stratifikasi sosial. Sistem lapisan dalam masyarakat bersifat tertutup atau terbuka. Dalam sistem tertutup, anggota tidak bisa naik ke lapisan yang lebih tinggi. Sebaliknya, dalam sistem terbuka, anggota memiliki kesempatan untuk naik ke lapisan yang lebih tinggi atau turun ke lapisan yang rendah. Dalam sistem lapisan tertutup yang terdapat pada masyarakat India atau masyarakat Hindu Bali mempunyai ciri tertentu. Sukanto mencatat bahwa ciri tersebut meliputi 1. Keanggotaan pada kasta diperoleh karena pewarisan. 2. Keanggotaan yang diwariskan tadi berlaku seumur hidup. 3. Perkawinan bersifat endogen, dalam artian harus dipilih oleh orang yang sekasta. 4. Hubungan dengan kelompok sosial lainnya bersifat terbatas. 5. Kesadaran pada anggota kasta tertentu, terutama nyata dari nama kasta pada identifikasi anggota pada kastanya. 6. Kasta diikat oleh kedudukan yang secara tradisional telah ditetapkan. 7. Prestis suatu kasta yang benar-benar diperhatikan. Dalam masyarakat Bali dan India, penentuan kelas tidak selalu didasarkan pada kekayaan atau ekonomi. Beberapa kriteria lainnya digunakan untuk menentukan lapisan sosial meliputi 1. Ukuran kekayaan. Orang dengan kekayaan terbesar yang terlihat dari rumah, mobil, pakaian, dan barang-barang lainnya berada di lapisan atas. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Individu yang memiliki kekuasaan atau wewenang terbesar menempati lapisan atas. Dan ketiga, ukuran kehormatan. Orang yang paling dihormati, terlepas dari kekayaan atau kekuasaan, mendapat tempat teratas. Biasanya, ini termasuk golongan tua atau mereka yang pernah berjasa. Dan keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan, individu dengan gelar akademis tertinggi atau pengetahuan dianggap berada di lapisan atas. Namun,
Ini bisa menimbulkan masalah jika gelar yang lebih dihargai daripada mutu ilmu pengetahuan yang dimiliki. Fungsi-fungsi stratifikasi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tempat. Stratifikasi sosial membantu seseorang memahami tempat dan perannya dalam masyarakat. Dua, imbalan dan hukuman. Masyarakat memberikan imbalan atau penghargaan kepada masyarakat mereka yang melaksanakan tugas dengan baik dan menghukum yang kurang baik. Tiga, distribusi penghargaan. Penghargaan biasanya bersifat ekonomi berupa struktur sosial atau fasilitas. Perbedaan distribusi penghargaan ini membentuk struktur sosial. Kemudian kesimpulan, struktur dan stratifikasi sosial di sekolah mencakup pembagian peran yang terorganisir dan perbedaan status berdasarkan prestasi serta latar belakang siswa. Hal ini mempengaruhi akses terhadap sumber daya pendidikan di mana siswa dari kelompok unggul mendapat lebih banyak kesempatan. Sekolah perlu kebijakan inklusif agar tercipta kesetaraan dan lingkungan yang mendukung semua siswa. Demikian video presentasi ini saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.